Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti dari kelas Akuntansi Syariah semester 5 dengan NIM 23150007. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi publik dari Ibu Rahyuni Rahayu SEMSI dengan judul atau tema pembahasan keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Itu saja perkenalan dari saya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, langsung saja masuk ke poin A, yaitu mengenal keuangan negara. Keuangan negara terbagi atas 3. Yang pertama, keuangan pribadi, keuangan perusahaan, keuangan produksi. Keuangan pribadi mencakup seluruh aktivitas dan keputusan keuangan dari masing-masing individu ataupun rumah tangga, termasuk diantaranya penganggaran, asuransi dan perlindungan, perencanaan, pensiun, dan pengolahan dana simpanan. Yang kedua adalah keuangan perusahaan, melibatkan aktivitas pengolahan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya perusahaan dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya. Yang ketiga adalah keuangan publik, mencakup berbagai aktivitas pengolahan keuangan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintah, baik negara maupun daerah, yang terdiri dari sistem perpajakan, pengeluaran pemerintah, prosedur penganggaran, instrumen dan kebijakan stabilisasi ekonomi, penerbitan surat utang, dan berbagai kebijakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Keuangan publik ini sering disebut juga dengan keuangan negara, mengingat bahwa negara adalah institusi pemerintah yang terhitung yang memiliki otoritas dalam mengelola keuangan publik. Pemerintahan Republik Indonesia telah mengatur pengelolaan keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam sistem keuangan negara dibutuhkan satu jenis organisasi yang khusus melakukan pengolahannya, karena perannya yang sangat penting dalam mengelola keuangan bagi kepentingan masyarakat atau publik. Maka organisasi ini dikenal dengan nama organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini dibutuhkan untuk menjalin bahwa pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi ini pun dilindungi oleh undang-undang. Itu poin C, yaitu akuntansi sektor publik. Dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik pada upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi khusus yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha secara umum. Disinilah penggunaan akuntansi sektor publik dibutuhkan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan. Pentingnya akuntansi sektor publik ini tergambar dalam berbagai peran yang diemban olehnya, yang terdiri dari yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang akurat. Yang kedua, meningkatkan transparansi pemerintah. Yang ketiga, mengukur kinerja pemerintah. Adapun karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik ini dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Yang kedua, tujuan pelaporan. Yang ketiga, standar dan pengaturan. Yang keempat, keuntungan finansial yang terbatas. Yang kelima, beragamnya sumber dana. Akuntabilitas menjadi suatu istilah yang sakral di kalangan penyelenggara organisasi sektor publik. Hal ini tak lain karena dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut memang berasal dari masyarakat selaku pihak yang telah membayar pajak dengan tertib. Sehingga jika penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka tentu saja akan mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Prinsip akuntabilitas sektor publik mengindikasikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui organisasi sektor publik yang berada di bawah kendalinya, wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan kata lain, masyarakat berhak untuk tahu mengenai rincian penggunaan serta hasil yang tercermin dari penggunaan dana dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi publik yang ada. Dan hal ini tentu saja diharapkan dapat mendorong pengolahan keuangan yang lebih baik oleh organisasi sektor publik. Beberapa tipe akuntansi publik yang dikenal secara luas meliputi ada 5. Yang pertama, akuntabilitas vertikal. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Yang ketiga, akuntabilitas diagonal. Yang keempat, akuntabilitas sosial. Dan yang kelima, terakhir, akuntabilitas keuangan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengelola organisasi sektor publik sering dihadapkan pada keputusan penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui privatisasi dan otonomi daerah. Privatisasi adalah pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan pemerintah pada organisasi sektor publik kepada pihak swasta. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, privatisasi juga bermanfaat memperkuat pasar modal, menambah sumber pendapatan negara, serta memperbaiki iklim investasi dan sektor real. Contoh pelaksanaan privatisasi adalah penjualan saham serta memperbaiki iklim investasi dan sektor real. Contoh pelaksanaan privatisasi adalah penjualan saham pemerintah di PT Semen Indonesia dan PT Indosat. Melalui otonom daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sektor publik secara lebih proporsional. Kewenangan ini meliputi pendirian dan pengolahan organisasi publik secara profesional, serta pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Berdasarkan uraian di atas, dimulai dari konsep keuangan negara, karakteristik organisasi sektor publik, prinsip akuntansi sektor publik, peran akuntabilitas sektor publik, serta isu-isu lainnya di seputar penerapan privatisasi dan otonom daerah, maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu alat dan komponen yang penting dalam sistem keuangan negara yang wajib digunakan dalam kegiatan pengolahan organisasi sektor publik. Berbagai jenis organisasi sektor publik yang diharapkan dapat menunjukkan kinerja optimal, mengingat transparansi dalam pengolahan dan penerapannya akan terus diawasi oleh masyarakat sebagai konstituen utama yang memberi legitimasi atas keberadaan pemerintah selaku pemilik dan pengelola utama dari organisasi sektor publik. Di sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi seperti di Indonesia, pemerintah harus dapat menjamin bahwa pengolahan sumber daya dan sumber dana organisasi sektor publik dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Soal yang pertama yaitu peran akuntansi sektor publik dalam pengolahan keuangan negara, kecuali jawabannya adalah B, yaitu memastikan keuntungan yang diharapkan karena tujuan akuntansi sektor publik bukan mencari laba, melainkan akuntabilitas dan transparansi. Nomor 2, karakteristik utama yang membedakan antara akuntansi sektor publik dengan sektor swasta adalah, jawabannya adalah E, yaitu semua benar. Karakteristiknya mencakup tujuan pelaporan, standar dan pengaturan, sumber dana, serta pembedaan orientasi keuntungan. Nomor 3, jenis akuntabilitas yang menggunakan fungsi media sebagai komponen penting. Jawabannya adalah C, akuntabilitas sosial. Media berperan sebagai sarana publik menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, Kementerian Keuangan atau Kemenke, yaitu penerapannya menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah diaudit BPK sebagai bentuk transparansi pengolahan APBN. Tanggapan masyarakat, banyak netizen di media sosial atau medsos mengapresiasi laporan yang transparan, tetapi ada juga yang kritik terkait penggunaan anggaran yang dianggap belum merata. Yang kedua, pemerintahan daerah atau Pemda, provinsi, kabupaten, atau kota. Penerapannya penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD untuk mempertanggungjawabkan APBD. Tanggapan masyarakat yaitu warganet biasanya memberi komentar positif jika anggaran terlihat dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, ada juga yang keras jika ditemukan kasus korupsi atau proyek mangkrak.
Yang ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Penerapannya adalah menyajikan laporan keuangan terkait penerapan iuran dan klaim agar masyarakat mengetahui pengolahan dana jaminan sosial. Tanggapan dari masyarakat adalah di media sosial, contohnya sebagian besar mengapresiasi keterbukaan laporan, tetapi banyak juga keluhan tentang pelayanan dan keterlambatan klaim. Yang keempat, Perguruan Tinggi Negeri atau PTN. Penerapannya adalah pengolahan laporan keuangan berbasis Badan Layanan Umum atau BLU untuk transparansi penggunaan dana pendidikan, riset, dan fasilitas mahasiswa. Tanggapan dari masyarakat adalah banyak yang mengapresiasi transparansi keuangan, namun mahasiswa sering mengkritik di media sosial terkait dengan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal, meskipun laporan keuangan sudah disajikan. Yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, contohnya PLN. Penerapannya adalah menyusun laporan keuangan yang diaudit agar terlihat lebih jelas pengolahan subsidi milik dari pemerintah. Tanggapan dari masyarakat adalah warganet sering memperdebatkan soal tarif listrik. Ada yang mendukung keterbukaan laporan PLN, tapi banyak juga yang kritik terkait naik turunnya tarif dan layanan yang dianggap kurang memadai.